Sampai pada zaman Nero sebenarnya. Yang paling parah itu dong. Ya, Nero itu kaisar gila. Ya. Ibunya dia bunuh. Istrinya sedang hamil, entah salah apa ditendang. Gitu. Mati istri. Ada laki-laki dia lihat mirip istrinya, ditangkap dikebiri. Ini kan kaisar Sinting. Dia bakar kota Roma, saudara. Dia bakar kota Roma, dia bakar. Dan saya nonton film Quo Vadis itu, si Nero itu di atas istananya itu ada balkon di situ, main halpa sambil menikmati api unggun raksasa. Ngawur itu orang. Dia bakar kota Roma. Dan penduduk kota Roma bingung, gitu. Ini kenapa bisa apinya tuh kalau kebakaran kan ya kebakaran di Sunter, di Kelapa Gading tidak. Tetapi ini kebakarannya merata gitu. Kayak itulah tahun 98 kira-kira gitu. Ya dong. Nah sehingga apa tau nggak? Mereka pikir ini nggak mungkin nih kebakaran yang nggak sengaja. Ini ada yang ini nih. Isu-isu keluar kaisar yang perintahkan dibakar kota Roma. Tahu nggak Anda kenapa dia mau bakar kota Roma? Dia mau hancurkan kota Roma dan dia mau dirikan kembali supaya disebut Nero lah yang mendirikan kota Roma. Dahsyat ini orang loh. Tetapi ketika rakyat menyerbu istana, mereka mau matikan dia, gitu tau nggak? Wah, iblis backup dia. Dia tampil ke depan, dia menyangkal semuanya itu, dan dia menuduh orang Kristen lah yang bakar itu. Heran tuh semua orang bodoh bisa langsung percaya, tau nggak? Dan mereka berbalik jadi mencari orang Kristen. Habislah orang Kristen zaman Nero. Ampun, ya tuh ditangkapin di mana saja ditangkapin lebih dari mereka cari tikus. Itulah orang Kristen yang turun ke bawah tanah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nero saking dahsyatnya tahu nggak apa? Orang Kristen ditangkap dan diikat di tiang. Disiram pakai aspal. Dan kemudian dicucul api untuk jadi obor bagi pertandingan naik kuda. Dan orang Kristen ditangkap, dimasukkan ke stadion, dilepaskan binatang buas untuk memakan mereka. Ngerinya bukan main. Ngeri sekali saudara. Ya, waktu itu. Tetapi Kristen bukannya kalah, bubar. Orang Kristen itu mirip-mirip. Itu rumput apa katanya, rumput bunga, rumput magnolia katanya gitu ya. Semakin kau injak, semakin dia tersebar. Semakin kemana-mana. Akhirnya tahu nggak? Nero tanpa dia sadari dia memberitakan Injil. Oh kenapa bisa begitu? Orang bawa anaknya pergi. Katanya kita rakyat disuruh nonton, pergi ke stadion. Nonton apa? Nonton apa tau nggak? Semua duduk di situ. Nero lepasin orang Kristen, lepasin binatang buas, dimakan. Anak-anak semuanya kata-kata, Pak, kasihan Pak, kenapa dia dimakan itu singa? Bapaknya, nanti sampai di rumah bapak baru kasih tahu. Ini bisa hilang kepala juga, ntar kita masuk ke situ gitu. Nanti pulang ke rumah anaknya masih trauma. Kenapa? Itu kan teman saya, dia dimakan binatang. Bapaknya bilang begini nak, ya, mereka itu orang Kristen. Nero itu tidak suka mereka. Gini, ya toh. Makanya mereka ditangkap dan dia, jadi orang Kristen itu salah apa Pak? Enggak, mereka enggak salah, mereka justru orang yang paling baik. Kenapa jadi mereka salah apa? Mereka hanya percaya yang namanya Yesus itu sudah ditalibkan sudah lama dan dia itu Tuhan. Nero beritakan Injil. Betul enggak? Nero beritakan Injil. Tuhan itu bisa mengubah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Hebat sekali. Makanya orang Kristen jadi bertambah, bukannya berkurang. Bertambah sampai memenuhi istananya Nero. Bingung juga dia. Nah, nggak tahu siapa Kristennya. Mereka itu, sekarang kamu pergi ke toko buku Kristen ada jual ikan. Ikan itu bahasa Yunani iktus. Dan iktus itu singkatan Yesus Kristus anak Allah juru selamat.
Jadi kalau tukang roti masuk teman baru mau tahu dia Kristen apa bukan, tebarkan tepungnya, kemudian di tepung dia gambar seekor ikan. Nah kalau sama Kristen langsung tahu, langsung dihapus, langsung tek-tek sama, kita sama. Jadi kita dua Kristen, tahu. Akhirnya satu istana ngomongin orang Kristen, Neronya nggak tahu. Orang Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Dahsyat sekali.